Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi setiap kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, segala pujian, hormat bagimu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ini saya mulai dari satu ini. Sorry Pak Billy. Saya mulai dari satu ini ya. Di luar itu kan kamu sering dengar ya. Roh Kudus itu katanya hanya berlaku pada zamannya para rasul. Ya, banyak yang ngomong kayak gitu kan ya. Ya. Bagaimanapun, ini satu dulu harus dipahami juga, jangan jadi berpikiran kalau ngomong nggak punya dasar, itu yang repot gitu loh. Jadi akhirnya saling menjelekkan, saling menuduh gitu. Padahal coba ya lihat ya, saudara lihat. Berlaku sampai kapan sih sebenarnya ini pencurahan Roh Kudus ini gitu loh. Ini yang penting kita pahami gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang ngetawain, apaan tuh katanya gitu loh. Pencurahan Roh Kudus lah gini gitu loh. Nah, saya mulai dengan ayat ini kenapa? Karena kita harus jelas dulu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus pasti dulu. Yang kita lakukan itu adalah suatu kebenaran, bukan sesuatu yang kita bikin-bikin gitu loh. Nah, coba kita lihat ya. Tolong dong tampilin ya, bisa nggak? Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Tolong tampilin. Ya, saudara perhatikan. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Nah, lihat ya 39-nya nih, perhatikan 39. 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi, jadi sampai kapan? Iya, sampai masih, dia ngomong dulu loh. Ya berarti masih jauh, ya tetap ada itu ya. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Ya kecuali lu gak mau dipanggil. Itu terlepas daripada itu. Nah, ngerti pemahamannya? Jadi berlaku sampai kapan? Iya, sampai nanti kedatangan Yesus kedua. Ya, atau sampai kedatangan Yesus kedua kali nanti baru gitu loh ya. Nah, sekarang kita ini dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh gitu. Yang kalau saya sebut aneh, ya benar. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang gini. Ada orang yang menentukan sesuatu pengajaran, padahal dia sendiri pemahamannya juga kurang matang gitu. Banyak yang kita ketemu. Gitu loh. Contoh lah ya, contoh. Penting gak sih sebenarnya manusia itu dengan harus punya Roh Kudus? Mungkin bagi ada yang bilang, gak penting, sudah ada Yesus, kita sudah ini gitu. Ya. Nah kalau di perjanjian lama sekalipun, saudara mau tahu, tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa selamat. Tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa selamat. Mau kita buktikan? Kita buktikan. Ya, kita buktikan ini ya. Coba kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7.
Tolong tampilin Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan nafas Nah ini di sini nih bahasa Indonesianya yang agak ini. Kalau bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, kata menghembuskan nafas hidup itu pakai kata nisma. Nisma itu artinya roh Allah yang diberikan ke manusia, yang membentuk manusia, ya, sehingga manusia itu jadi makhluk yang hidup. Nah sekarang saya tanya, betul nggak Adam pertama waktu dia diciptakan, dia dikasih roh Allah, dia punya hidup kekal. Betul? Iya. Kenapa dia bisa kekal? Karena ada roh Allah. Nanti ya perhatiin. Saya nggak ngarang ya. Nah, selama roh Allah itu ada, manusia itu punya kehidupan kekal. Kalau saudara mau lebih jelas tuh di buku saya sih saya tulis ya. Tapi kalau kamu malas baca susah juga ya. Tapi ya kalau mau dijelasin ya mungkin satu waktu silakan. Boleh tanya lewat WA pun saya akan jawab saudara. Ini nggak usah takut ya. Bebas ya. Kamu juga boleh tanya kok. Saya bukan nantangin. Oke, tapi silakan boleh tanya. Silakan. Dekat-dekat nggak apa-apa kok. Silakan nggak apa-apa, gitu ya. Dekat-dekat aja. Jadi biar kita ini lebih ada apa? Jadi you bisa tanya, saya akan kasih you arahan gitu. Ya. Nah, kemudian manusia berdosa kan? Waktu manusia berdosa dibilang Roma 3 ayat 23 coba. Roma 3 ayat 23. Pak nanti saya kasih PowerPoint-nya. Saya ada sih saya bawa di laptop. Di itu apa? Di pad saya. Tapi kalau cuma ini saya nggak bisa tampilin aja ya. Soalnya dari tadi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Saudara tahu apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Nih, lihat ya. Lihat nih. Nih. Tadi kan saya bilang, waktu manusia diciptakan Tuhan kasih roh. Sehingga manusia itu punya kehidupan kekal. Nah waktu dia berdosa, dia kehilangan kemuliaan. Nah apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan? Coba buka. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Sampai jam berapa Pak? Oh gitu. Takutnya ngantuk semua. Enggak saya tahu diri kok. Benar saya tahu diri. Kalau saya lihat kamu bosan gue berhenti. Oke. Iya nggak apa-apa. Nah, perhatikan ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal. Coba kamu perhatiin ya, kalimat ini rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Artinya apa? Arti pertama, sebenarnya roh Allah tadinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia selamanya kan? Dia kan bilang gini loh, gue gak selamanya sama dia. Tadi berarti sebelumnya, karena itulah dia punya hidup kekal. Karena ada roh Allah. Nah kalimat ini juga bisa mengandung arti gini loh. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam. Artinya keluar kan? Betul? Nah ini kita pelan-pelan aja ya. Daripada saya ngebut ngomong kamu pulangnya ngeheng. Percuma. Mendingan saya pelan-pelan. Nanti silakan tanya, oke? Silakan tanya ya. Artinya karena itu
Karena manusia itu adalah daging. Tahu nggak ngerti maksudnya? Hah? Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nggak ada yang lewat kan 120 tahun? Nah, itu firman benar dong. Nah sekarang perhatian, ada sih 1, 2. Saya nggak tahu dia salah hitung apa-apa gitu. Gitu. Ya kan? Tapi yang jelas ya. Karena manusia itu adalah, tahu nggak apa maksudnya? Maksudnya kalau roh Allah itu keluar dari kita, kita ini akan hidup dominan di keinginan daging. Betul nggak saudara keinginan daging semua? Iya, bohong kalau enggak. Iya. Tahu nggak keinginan daging itu apa? Dosa semua. Lihat, daging dengan hati nggak bisa dipisahin. Sebenarnya keinginan daging dengan keinginan hati itu nggak bisa dipisahin. Coba dong Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Kamu kalau bisa buka di handphone, kalau nggak bisa lihat itu. Memang seorang jemaat sekarang tuh manjanya minta ampun. Mau terima jadi, malas bawa buka Alkitab. Galatia 5 ayat 19. Perhatikan ya, perhatikan. Perbuatan daging atau keinginan telah nyata, yaitu percabulan daging ya. Kecamaran, hawa nafsu, daging. Penyembahan berhala, oke lah, bisa daging, bisa pikiran kan. Sihir, bingung. Sihir, pikiran kan. Perseteruan, pikiran. Perselisihan, pikiran. Iri hati, apalagi iri hati. Amarah, iya. Kepentingan diri sendiri, pikiran. Pencideraan, oke lah daging. Roh pemecah, pikiran kan. Nah sekarang kamu bedain, itu semua dosa loh. Lihat. Lanjut 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan segalanya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan apa? Nah bukan saya ngomong loh ya. Disitulah kamu perhatikan. Gara-gara apa? Gara-gara roh Allah keluar. Betul? Nah setelah roh Allah keluar, dengar gini ya. Setelah roh Allah keluar, roh Allah keluar, manusia itu dominan di keinginan daging. Jadi tingkah lakunya itu selalu dosa. Iya. Ini kamu jangan kaget ya. Saya itu orangnya agak kalau ngomongnya agak ini. Bukan saya ngomong sih, sebenarnya memang Alkitab yang ngomong. Saya nggak ngomong, memang Alkitab. Saya nggak ngikutin doang gitu loh. Saya nggak mau kasih kamu yang senang-senang, tapi akhirnya kamu jadi jalannya menyimpang, itu lebih parah. Yang dosa saya malah bukan kamu. Iya benar loh. Baca Yehezkiel 33 ayat 8 dan 9 kalau nggak percaya. Kalau saya nggak kasih tahu saudara, saya nggak ngajarin saudara, saya hanya ngajar yang baik-baik kepada saudara, akibatnya gua yang tanggung. Itu di situ disebut. Ya. Nah, saudara perhatikan. Karena itu kembali ke Kejadian 6 ayat 3, kembali ke Kejadian. Jangan kapok ya, yang kapok dia mestinya bukan kamu. Kejadian 6 ayat 3 ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah sekarang perhatikan. Sejak itu saudara tahu, roh Allah itu tetap bekerja. Namun
Roh Allah bekerja hanya kepada orang-orang tertentu. Kepada nabi, kepada ini gitu loh. Tidak ada yang diam di dalam dirinya gitu, nggak ada. Yang ada cuman Tuhan mau pakai orang ini nih, pakai nabi ini, dia kasih rohnya. Baru dia bicara atas perintah Tuhan. Gitu loh. Nah itu yang terjadi. Ya kan, sebagai contoh. Ya, kita lihat ya, sebagai contoh. Nabi yang paling keren siapa? Musa ya. Musa keren nggak? Keren. Coba ya. Bilangan 11 ayat 25. Coba nih nabi yang cukup keren nih, cukup keren. Bahkan terkenal juga kan. Bilangan 11 ayat 25. Perhatikan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada manusia. Kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Yang apa? Ini Musa loh. Musa nabi kan? Iya kan? Itu roh aja hanya hinggap. Artinya enggak lama kan? Cuman sementara. Nah berarti kan ya, hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti, tetapi sesudah itu berarti hanya sementara kan, enggak menetap di dirinya, betul? Iya. Ini saya singkat aja, nanti kalau mau dengar lebih panjang nggak apa-apa. Nah itulah kenapa tadi kan udah bilang, kalau Adam aja tadi waktu diciptakan dikasih roh. Tapi waktu rohnya keluar, roh Allahnya tidak lagi sama dia, kekekalannya itu hilang. Jadi dia tidak lagi hidup kekal karena tidak ada kemuliaan Tuhan. Jadi dia hidup sesuai dengan keinginan dagingnya. Ya kan? Nah, syaratnya nih kan berarti manusia yang diciptakan harus ada roh Allah. Setuju? Ya, oke. Nah, sekarang lihat. Kita lihat ya. Kemudian Yesus datang. Lahir dari roh, betul? Ya, lahir dari roh. Yang pasti yang dari roh. Terus dia melayani semua dari roh. Terakhir dia bilang gini loh. Dia bilang gini. Nanti saya akan kirim penolong. Saya kasih contoh dulu ya, contoh dulu ya. Matius 28 ayat 20. Coba. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini setelah amanat agung ya. Ini 19-nya kan amanat agung nih. Ayat 2, ini 20-nya nih ya. Ini lihat ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Dia ngomong siapa? Yesus. Dia kan 3 tahun setengah, 33 tahun adanya di bumi. Terus dia menyertai kamu sampai akhir zaman pakai apa? Iya pakai Roh Kudus. Betul? Betul gak sih? Nah ini kita tambahin lagi nih, tambahin ini. Saya cuma loncat-loncat ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting ngerti, oke? Karena waktunya cepat banget jalan. Nah sekarang kita perhatikan. Coba.
Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Coba ya, perhatiin. Dicatat enggak sih sama kamu? Enggak dicatat ya? Waduh, rugi kamu. Nanti ditanya orang kamu enggak tahu lagi. Hah? Oh, direkam ya. Wah, puji Tuhan. Serba praktis. Manjah jadi kamu semua. Luar biasa. Ya. Ayat 16 perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya kalimat ini sama dengan yang Matius tadi. Sama kan? Itu cuma akhir zaman sampai akhir ini selama-lamanya. Perhatiin lagi nih, belum selesai. Tunggu dulu. Oke. 17. Yaitu roh ke dunia tidak dapat menerima dia karena dunia tidak percaya dia. Oke. Dia ini Yesus, oke. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal itu siapa? Yesus. Tanpa Yesus tidak ada Roh Kudus. Kalau kamu nggak percaya Yesus, nggak mungkin ada Roh Kudus. Ada juga Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan. Anda tuh lebih hebat nggak sih dari ini? Dari Musa? Kamu lebih hebat nggak sih dari Musa? Amin. Loh ini, kamu perhatiin ini baik-baik nih. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang saya tanya. Waktu Adam diciptakan, Tuhan kasih roh. Kan tinggal di dalam Adam. Karena dia dosa, akhir roh Allah itu keluar, betul? Nah, sekarang siapa yang mengembalikan roh Allah itu ke kamu? Siapa? Tuhan Yesus. Bukan dia asal ngomong loh, dia buktikan loh. Dia buktikan. Nah, artinya begini. Bisa nggak sih kamu selamat nggak ada Roh Kudus? Nggak mungkin. Apapun alasannya. Jadi memang dari dulu orang itu hanya, oh Yesus datang nebus di kayu salib. Saya sudah ditebus. Jadi saya bebas. Tidak salah. Benar. Namun bukan hanya itu. Dia kan gini loh, kamu ini berdosa, dia tebus dosa kamu dari dosa. Ya kan? Saya tanya. Yesus tebus manusia dari iblis bukan? Dari iblis bukan? Bingung ya? Bingung ya? Dari iblis bukan? Salah kamu. Mana mungkin dari iblis. Kalau kamu bilang Yesus menebus kamu dari iblis, menebus manusia dari iblis, berarti kamu menyamain Yesus itu sama kekuatannya sama iblis. Gimana? Iblis itu bukan Tuhan, iblis itu ciptaan. Dia tidak lebih daripada ini. Oke. Kalau gitu gini. Saya mau tanya kamu ya, kalau kamu berdosa, orang Israel, dia kalau berdosa, dia bawa kurban kan? Iya kan? Bawa kurban, untuk siapa? Orang ini coba perhatiin, nanti baca pulang ya, pulang semua baca nanti ya. Ya, waktu bangsa Israel, kalau dia salah nih, dia kan bawa korban kan?
Ada yang bawa kambing, ada yang bawa lembu, ada yang ini kan ya. Datang ke mana? Ke bait Allah kan? Iya kan? Dia nyari siapa? Nyari itu? Berarti dia kalau berdosa damai sama Tuhan. Jadi kalau kamu bilang dia ngikat gitu, berarti kalau kamu dosa, kamu nyari iblis dong. Apa kamu perlu damai sama iblis? Enggak ada, iblis itu enggak ada apa-apanya. Oke, ngerti paham? Iya. Jadi bukan nebus kamu dari iblis, enggak mungkin. Tuhan itu, iblis itu bikinnya, ternyata kan benar kan? Kalau kamu baca kitab Wahyu, ya kan? Iblis tuh gini, ini kurang ngajar nih orang gue tangkap, gue penjarain 1000 tahun, betul? Siapa yang nangkap dia? Siapa yang penjarain dia? Tuhan kan? Siapa yang lebih berkuasa? Iya, mau dilepas aja sama dia. Siapa yang berkuasa? Tuhan. Makanya Yesus itu bukan datang menebus kamu dari iblis. Yesus itu datang menebus kamu dari dosa kamu. Dari kesalahan kamu itu yang kamu ditebus. Jangan dari iblis, gak ada urusan. Oke, paham ya? Karena itu supaya kamu lepas dari keinginan daging kamu tadi, ya, supaya kamu bisa hidup benar, kamu roh Allah itu dikembalikan ke kamu. Sekarang saya tanya, Adam waktu dikasih roh, dia punya roh, kan dia punya hidup kekal. Terus hilang rohnya. Terus Yesus datang, dia kembaliin roh Allah ke kamu. Kamu tuh sama nggak seperti waktu Adam diciptakan belum jatuh dosa? Sama? Sama. Punya hidup kekal, itulah keselamatan. Jadi bisa nggak orang selamat kalau nggak pakai roh? Hah? Nggak mungkin. Iya. Jadi gini loh maksud saya, supaya kamu itu datang dengan sungguh-sungguh, ya, mengharapkan supaya hadirat Allah Roh Kudus itu turun atas kamu, gitu. Amin. Gitu, jangan datang itu asal apa? Asal absen, asal tampil, ya, asal setor muka. Enggak begitu. Hati-hati kamu. Itu penting sekali dalam hidup kamu. Dan itu juga, itu memberikan kuasa kepada kamu. Kuasa apa? Coba, Kisah Rasul 1 ayat 8 coba. Ini kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sama. Kamu lihat ya kuasanya ya, kamu lihat ya kuasanya ya. Kamu lihat kuasanya. Coba dong Galatia 5 ayat 16. Perhatikan. Nanti pokoknya saya ada kok Pak, saya kasih ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, mana penuhlah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti kuasa apa yang kamu dapat. Kuasa mengalahkan keinginan daging kamu. Betul? Jadi sebenarnya gini. Waktu kamu hidup di dalam daging, kamu gak mungkin bisa jadi benar. Betul? Iya kan? Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam hidup Anda. Amin. Nih ayat 25, coba ayat 25. Ini bukan saya yang ngomong, nih Alkitab yang ngomong ya. Alkitab yang ngomong. Kalau mau nyalain situ. Oke.
Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, hidup oleh roh, justru roh itu yang memerdekakan kamu. Amin. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Yesus. Terus roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum. Iya, dan hukum kuasa bukan? Betul? Jadi gini loh, ini gini. Yesus itu dia bukan hanya janji. Dia bukan hanya janji, tapi dia buktikan. Buktikannya gimana? Kamu lihat ya, kamu lihat dia buktikan ya. Waktu itu dia mati, dia bangkit 40 hari. Selama 40 hari dia bilang, 40 hari itu waktu dia mau naik, dia pesan sama murid-muridnya. Ini pesannya, coba lihat. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan. Saya tanya saudara, dia waktu bangkit, dia bertemu sama murid-muridnya, dia bilang, kamu jangan keluar dari Yerusalem ya, tunggu. Kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi itu dia praktek, dia bukan hanya ngomong, tapi benar-benar dia buktikan itu terjadi gitu loh. Ya. Nah, saudara lihat, saudara kalau perhatikan baik-baik, ya. Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sesuatu yang ini. Jadi banyak kita ngelihat debat kusir yang tidak pernah selesai. Nah, ini setelah dia ngomong gini kan 40 hari waktu dia memperlihatkan diri. Kemudian waktu dia suruh muridnya nunggu, itu kurang lebih spernya 10 hari. Jadi waktu 40 hari masuk ke hari 50 itu pas hari Pentakosta. Disitulah Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus. Mulai paham? Itu pas 50 hari. Sebenarnya kejadian ini kan sebelumnya sudah ada di Gunung Sinai. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai di kaki gunung 48 hari. Musa naik ke atas gunung. Tuhan kasih Musa 10 perintah Tuhan untuk menuntun hidup manusia. Itulah Taurat. Oke? Ya, dengar baik-baik nih, benar baik. Itu terjadi pas Pentakosta. Pentakosta perjanjian lama di Gunung Sinai, itu pertama kali. Nah, kemudian ya kan, yang Yesus lakukan Pentakosta waktu di perjanjian baru pertama itu dilakukan untuk apa? Memberikan Roh Kudus ke manusia, kan terjadi akhirnya kan di Kisah Rasul 2. Itu terjadi. Jadi artinya apa? Artinya
Tuhan Yesus itu kasihkan Roh Kudus ke seluruh umat manusia untuk apa? Nuntun hidup manusia. Nah, waktu di perjanjian lama, Pentakosta, Tuhan kasih hukum Taurat untuk menuntun bangsa Israel, umat Tuhan. Saya tanya, Alkitab nulis kayak gitu apa kebetulan? Enggak. Semua rancangan yang luar biasa sebenarnya. Karena Tuhan tahu, oh ini nggak bisa nih melakukan hukum Taurat. Nggak bisa nih, nggak bisa melakukan hukum Taurat. Akhirnya udah, iya kan? Itulah yang luar biasa. Nah kita lihat. Dan itu ya setelah dia janji 10 hari pada Pentakosta itu terjadi. Disitulah yang ditulis oleh Kisah Rasul 2. Yuk Kisah Rasul 2 perhatikan ayat 1. Kisah Rasul 2 ayat 1. Kamu mulai ngeheng ya? Mulai pusing gak sih? Nangkap gak sih? Nangkap ya? Puji Tuhan. Takutnya kamu ngeheng, gue dicapek ngomongnya. Soalnya udah banyak dipraktekin di itu juga tahu-tahu ngeheng juga gitu. Makanya kalau bisa tuh dicatat gitu. Saya sih enggak ya. Dari tadi kamu lihat saya enggak buka Alkitab. Dari mana gue tahu. Disitulah Roh Kudus kasih kuasa, tahu nggak? Nggak ada manusia yang bisa. Kita tuh nggak bisa sombong, hanya Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, ketika tiba hari kan tadi saya bilang Pentakosta. Nah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kemudian 2, perhatikan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Ini seperti angin itu sebenarnya Roh Kudus itu juga dilambangkan angin ya. Kalau di perjanjian lama kamu lihat di Kejadian 1 ayat 2, ruah itu sebenarnya bicara angin badai gitu ya. Itu kurang lebih. Ini apa artinya? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat 3-nya Pak, ayat 3 Pak. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apa tadi? Lidah-lidah. Terus yang sekarang, kamu ini sekarang ngadain mamanya. Ada lidah apinya? Ada lidah api? Kamu ngarang. Di sini kamu harus ngerti benar-benar. Saudara itu harus tahu benar-benar apa yang dimaksud dengan lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu adalah lambang hadirat Allah. Kamu baca di Keluaran 19. Keluaran 19 nanti baca sendiri ya. Gue gak mau ngulang-ngulang nanti. Di situ ya ada lambang hadirat Allah. Nah, ini kan yang nuntut sekarang, ini kan banyak yang nuntut gini loh. Kamu kalau doa kayak gini harus ada lidah-lidah api gitu loh. Kecuali lu ngarang sendiri, gue gak tahu deh. Tapi kenapa nggak ada lagi? Tentu kita harus tahu dong. Kalau kita nggak tahu, mungkin kamu akan berpikir, iya kan? Kamu akan berpikir apa yang terjadi seperti dulu, kamu harus terjadi seperti kamu. Kamu akan berpikir kayak gitu. Padahal itu tuh ada di dalam hidup kamu. Tadi lambang lidah-lidah apinya seperti nyala api itu lambang hadirat Allah. Sekarang saya tanya Anda. Lambang hadirat Anda. Kalau kamu penuh Roh Kudus,
kamu itu menghadirkan hadirat Allah enggak? Apakah masih perlu lidah-lidah api? Enggak ada lagi. Yang ada tuh kesungguhan kamu, kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu kemanapun kamu pergi, kamu menghadirkan hadirat Allah. Ngerti maksudnya? Iya kan? Jadi kalau orang tanya, oh masih ada lidah-lidah api, nggak ada, bohong. Ini ada dua nih ya yang harus saya jelasin sama kamu. Jangan berpikir seperti kamu penuh Roh Kudus, itu artinya diri kamu itu kemana kamu pergi, kamu itu lagi bawa hadirat Allah. Apalagi apakah masih perlu? Ini kan hanya pembuktian pertama. Tapi kita ngelihat ya. Kita ngelihat ya. Ini kembali ke Alkitab, oke? Kembali ke Alkitab. Coba dong Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 44, 45, oke? 46. 44, 45, 46. Nanti kamu baca sendiri ya. Kita lihat sebentar. Perhatikan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Terus 45. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat, yang temannya ini ya, orang Yahudi, yang temannya Petrus, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Perhatikan 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ada nyala api enggak? Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Karena Petrusnya kan sudah terima Roh Kudus dia datang ke rumah Kornelius, dia bawa hadirat Allah. Jadi tidak ada lagi yang namanya api-api segala gitu loh. Paham? Jadi jadi pertanyaan kamu nggak usah jawab yang aneh-aneh, buktiin kayak gini aja suatu kebenaran bahwa kamu harus mengerti bahwa diri kamu. Coba dong 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, perhatikan. 1 Korintus 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini perjanjian baru. Jadi Roh Allah diam di dalam kamu. Berarti artinya kalau kamu benar-benar penuh dengan Roh Kudus, kemanapun kamu pergi, kamu sedang menghadirkan hadirat Allah. Betul? 1 Korintus 6, 19. Udah 45 menit, nggak apa-apa Pak. Biar ngerti dulu lah ya. Besok-besok kan lebih semangat gitu, oke? Betul? Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kalau gitu, waktu kamu penuh Roh Kudus, berarti kamu kemanapun kamu pergi, kamu menghadirkan hadirat Allah. Kecuali saya nggak tahu ya kalau kamu kepenuhannya bukan Roh Kudus atau kepenuhannya Roh Kudus, ya makanya kalau orang ngerokok kan dia hadir di mana-mana, kena orang asapnya semua kan. itu ya. Jadi seharusnya tidak perlu ada lagi nyala api. Karena
Setelah di upper room, terjadi di Pentakosta, lidah-lidah api, itu lambang hadirat Allah. Kejadian kepenuhan Roh Kudus selanjutnya tidak ada lagi namanya lidah-lidah api, itu nggak ada. Tapi kamu jangan terbawa dengan perasaan bahwa harus ada lidah-lidah api, nggak begitu. Yang penting diri kamu penuh Roh Kudus, kemanapun kamu pergi, hadirat Allah itu ada. Amin. Iya. Oke, kembali lagi ke Kisah Rasul 2. Oke. Ayat Kisah Rasul 2 ayat tadi ayat berapa tadi ya? Tadi 3 ya, sekarang 4 ya. 4. Ya, perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa. Ini glossais, itu bahasa lidah namanya. Itu yang dipakai bahasa roh. Nah yang ini tetap ada. Oke? Karena kalau kamu lagi bicara, lagi berbahasa roh, kamu itu sedang berkomunikasi dengan 1 Korintus 14 ayat 2. Saya ngomongnya nyambung kalimatnya ke ayat ya. Jangan disalahin ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang setuju? Karena Yohanes 4 ayat 24. Coba dong Yohanes 4 ayat 24. Kamu hubungin nih ayat-ayatnya. Jadi bukan saya ngarang loh, bukan saya ngarang. Saya juga keluarin sendiri kok. Enggak ada saya juga keluar sendiri kan itu. Coba. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam. Ada nggak hubungannya 1 Korintus 14 tadi? Betul? Iya. Bagi tetap berlaku, tetap terjadi sampai sekarang. Oke? Nah. Kisah Rasul lagi dong. 2, tadi ayat berapa? 4 ya? Sekarang 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolonial. Ini orang Israel, orang Yahudi, tapi tinggalnya di Arab, tinggalnya di mana-mana gitu. Terus pada hari besar Pentakosta itu mereka ramai-ramai datang kembali tapi mereka nggak bisa pakai bahasa Yahudi, bahasa lain itu dia nggak bisa. Bahasa daerah mereka gitu, mereka kembali. Ayat 6, perhatikan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah ini kan yang suka diprotes sama orang luar. Oh itu enggak kamu bernubuat kalau nggak bisa ngerti percuma gitu. Betul? Betul ya? Itulah kalau belajarnya tanggung-tanggung itu akibatnya kayak gitu. Padahal ini kata aslinya itu dalam bahasa Yunani, kalau bahasa roh itu glossais. Tapi kalau berkata-kata dalam bahasa lain itu dipakai kata dialekto. Dialekto artinya apa? Dialek. Sekarang saya ngomong sama orang Jepang. Saya harus pakai bahasa Jepang enggak? Nah itu saya baru bisa dialek. Kamu buka Yunani aslinya, itu katanya dialekto. Oke? Nanti di PowerPoint saya ada Pak. Nanti cari, nanti lihat sendiri ya.
Dialekto. Nah, sekarang kalau kamu kumpul, ya kan? Masih ada nggak ini? Masih ada nggak? Bingung kan? Nih buka nanti ya, buka nih. Saya terjemahin. Ini kamu tuh puji Tuhan loh. Kenapa gue bisa ngomong ini gitu? Padahalnya kalau saya nggak pengen ngomong kayak gini-ginian gitu. Biasanya di pengajaran gitu. Debat sama calon doktor lah, calon ini gitu. Ya. Tapi puji Tuhan kamu malam ini bisa dapat. Ini tapi bukan saya ya. Pas saya mau ngomong itu bukan diri saya. Saya akui itu. Sebenarnya saya nggak punya rancangan untuk ngomong ini. Ya. Orang khotbah. Khotbah itu harus pakai bahasa orang ngerti nggak? Iya. Kalau kamu khotbah orang nggak ngerti itu percuma. Tadi kata dialekto itu sama dengan orang berkhotbah. Jadi sekarang nggak ada lagi, yang ada itu. Sekarang saya tanya, nubuat dari Tuhan? Nubuat dari Tuhan bukan? Kalau orang khotbah dari Tuhan bukan? Iya. Jadi apa bedanya? Ngerti nggak? Jadi jangan lagi mau dikelecehin, diapain, jangan. Mereka nggak ngerti. Ya syukur-syukurlah kamu malam ini ngerti. Itu pun butuh waktu hampir 1 jam. Iya. Jadi dialekto sama dengan gini loh. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini buktinya ada, bukan saya ngarang gitu ya. Kembali lagi ke Kisah Rasul 10 tadi coba. Kisah Rasul 10 ayat 44 dan 45. Perhatikan. Ketika Petrus sedang berkata, kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan penderitaan itu. Lanjut. Dan semua orang percaya, yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Oke. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ada nggak berkata-kata bahasa lain? Nggak ada lagi? Nggak ada kan? Oke. Biar puas kamu ya. Kisah Rasul 19. Coba. Kisah Rasul 19. Dari ayat 1 sampai 6 deh. Bosan gak sih kamu? Kamu tuh enak gue yang bacain lagi. Gue yang bacain lagi. Aduh. Untung mata ini masih oke ya. Oke, perhatikan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada. Mereka ini orang percaya bukan? Orang percaya kan? Oke. 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan. Mereka sudah dibaptis loh. Betul? Baptis Yohanes apa? Air. Perhatikan ya. 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang
telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. 5, perhatikan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. 6, perhatikan ya. Kalimatnya perhatiin, kamu jangan goyang baca, lu gak perhatiin lagi. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan berdua. Ada nggak kata-kata bahasa lain? Nggak ada. Betul? Yang ada bahasa roh. Mulai paham? Amin. Nanti buka lagi Kisah Rasul 8. Iya boleh. Saya dari tadi mengamati setiap mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Rohnya itu selalu huruf kecil. Itu bahasa roh itu yang kan selalu huruf kecil. Dari semua yang tadi bahasa roh selalu huruf kecil. Maksudnya itu apa? Ya roh. Roh manusia itu kan ada roh, jiwa dan tubuh. Roh kamu yang berhubungan dengan roh Allah itu. Bukan diri kamu, kamunya yang ini contohnya. Roma 8. Roma 8 dari ayat 15 coba. Ini 15 ya 14 ya. Tuh. Nih, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Kalau roh Allah ada dalam kamu. Oke? Nah, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama. Ya berarti roh kita dong, bahasa roh kita. Oke? Bahwa kita adalah anak-anak. Gak apa-apa disela. Bagus tuh, bagus. Supaya juga ngerti gitu. Mau ada yang mau nanya gak? Ih pinter-pinter semua, hebat. Ya, oke. Nah. Yang jelas Anda itu datang ke sini, percayalah bahwa apa yang dilakukan gereja ini sudah benar. Amin. Jadi jangan mengharap adanya api gitu loh. Untung nggak ada, kalau ada habislah rambutku. Udah ketahuan. Habislah rambutku gitu. Untung nggak ada itu. Iya kan. Tapi yang jelas api itu ada lambang hadirat dimanapun Anda. Kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu kemanapun kamu hadirkan hadirat Allah. Orang akan merasakan lain. Betul? Kecuali lu bikin-bikin ya. Ada juga kan yang bikin-bikin gitu loh. Banyak banget loh. Bukan nubuat, lu Ada nggak lu buat? Yeremia 14 ayat 14 tuh. Lu buat itu. Oke. Nah, oke. Mulai paham? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kan ada yang ngomong lagi nih ya. Caranya nerima Roh Kudus gimana? Ini kan yang paling penting. Yang paling penting itu kan. Pertama, saya cuma ringkas saja ya. Waktu tidak mengizinkan, oke. Kamu udah mulai ngeheng soalnya. Kelihatan kok dari mata kamu. Udah mulai ini. Kedap. Yang pertama, kalau kamu baca Kisah Para Rasul. Ya. Pertama, Yesus kan bilang, kamu tunggu ya. Saya akan kasih kamu
konsep pertama yang harus kamu lakukan yaitu kamu harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Oke? Nah, kembali lagi ke Kisah Rasul 2 tadi. Dengan cara gimana? Ya memulailah dengan memuji, menyembah Tuhan. Tapi dengan hati, ini loh. Karena kenapa? Ternyata hasil survei, ini hasil survei ya. Kamu jangan tersinggung. Saya nggak bilang di sini, saya bilang di luar, oke? Saya ngomong di luar gitu loh. Jadi ternyata orang memuji menyembah Tuhan itu banyak yang nggak jujur. Banyak yang nggak jujur. Sambil memuji, menyembah, tapi otaknya lari kemana-mana. Gitu. Kan saya bilang, gue kan nggak tahu kamu nih. Oke, kamu jangan tersinggung ya. Kalaupun kena, anggap aja yang sudah lalu biarlah berlalu. Oke. Jadi nggak ada penderitaan kan? Oke, ini sekarang kamu lihat, kamu perhatikan ya. Makanya Tuhan bilang ya, kamu jangankan itu, orang memuji menyembah Tuhan, dia lagunya dia hafal nggak? Hafal kan? Apakah sudah pasti benar? Apakah pasti benar? Coba dong Yesaya 29 ayat 13. Kamu jangan tersinggung ya, ngomong bukan saya loh. Alkitab loh. Yesaya 29 ayat 13. Perhatikan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan memuliakan aku dengan muji kan ya, nyanyi kan ya. Hafal gak? Padahal hatinya menjauh dari dan ibadahnya kepadaku hanyalah yang hafal gak jaminan. Sorry. Makanya kenapa Tuhan itu deket sama orang yang hancur hati, remuk hati. Mazmur 34, 18 coba. Atau Yesaya 57, 15 yang mana ya? Mazmur deh, Mazmur. Mazmur 34, 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyamakan orang-orang yang... Coba kamu datang dengan kondisi kayak gitu. Kamu akan sungguh setiap yang kamu nyanyikan, kamu pujikan, itu memang untuk Tuhan. Tapi kalau kamu nggak ada perasaan kayak gitu, itu saya bingung gitu sebenarnya. Nih kan, ada lagi yang nanya gini, Pak, memang kalau orang baptis Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya kan? Kalau buat saya, berarti dia nanya aja, dia tuh nggak pernah berserah diri. Padahal, kamu tahu nggak? Konsep pertama kamu mau menerima Roh Kudus, kamu harus berharap, kamu harus berserah diri. Berserah diri itu tidak dibawa kepikiran. Kalau kamu udah belum apa-apa, kamu udah bawa kepikiran yang nggak bakal. Sampai kapan pun nggak ada itu. Coba dong Kisah Rasul 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas, sorry, ayat 5. Ayat 5. Ini nge-hang juga. Perhatikan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka
memberi diri mereka. Artinya berserah. Amin. Ini fakta loh ya. Terus kalau kamu baca di Kisah Rasul 8 ayat 14, 15, 16, orang Samaria penuh Roh Kudus karena didahului dengan doa. Kalau di sini kan Efesus, ini di Efesus orang berserah. Kalau di tempat Kornelius, bagaimana mereka terima Roh Kudus? Coba dong, kamu lihat, ini 3 kali nih gue tayangin ini ya. Tapi susah kan dipahami kalau nggak berkata gitu ya. Coba perhatikan, Kisah Rasul 10, ini yang ketiga nih ya. Kisah Rasul 10 ayat 44, perhatikan ayat 44. Gue aja ingat loh berapa kali kamu tayang. 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orangnya. Nah, Roh Kudus turun gara-gara apa? Iya, melalui pemberitaan firman. Jadi firman perlu. Kembali lagi satu hal, sekarang saya tanya. Penting gak sih Roh Kudus? Jadi sia-sia gak sih kamu datang? Iya. Kamu datang 10 hari, coba lakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti kamu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Kecuali gini loh, kamu punya kepentingan. Orang doa aja nih gini doa. Hasil survei lagi nih. Semua doa pasti minta, betul? Iya, maunya minta. Makanya kalau hanya itu konsep kamu tidak akan lama. Waktu kamu doa, kamu nih datang nih doa, memuji, menyembah Tuhan, gak bakal lama. Karena kenapa? Kamu habis minta, kamu mau ngomong apa lagi? Betul? Iya. Ini benar-benar loh, ini benar-benar terjadi. Jadi gini loh, kita memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan. Untuk Tuhan apa untuk kesenangan kita? Makanya sekarang bingungnya itu di gereja yang luar biasa lah ya. Yang pakai segala selebriti lah, pakai inilah, pakai itu. Saya itu kadang-kadang bingung, karena kenapa? Saya pernah survei nih, pergi ke mereka, nanya tuh anak muda. Kenapa kamu senang ke gereja ini? Saya diberkati, saya senang sekali katanya. Iya kan? Dalam hati saya cuma satu. Loh, katanya datang ke gereja memuji Tuhan. Padahal dia datang gereja untuk menyenangkan dirinya sendiri. Itu yang gak boleh. Kamu kalau datang ke gereja, datang menyenangkan Tuhan. Datang ke tempat ini untuk terima Roh Kudus, untuk menyenangkan Tuhan. Lakukan itu pasti luar biasa. Amin. Saya sendiri pribadi 1 hari 3 kali saya pasti memuji, menyembah Tuhan. Pertama jam 3:30 subuh. Yang kedua antara jam 10 sampai jam 12. Yang ketiga antara jam 4 sampai jam 6. Tidak satu kata pun gue minta. Nggak ada satu pun kata. Saya, ya kan. Kalau kita kan udah memuji, menyembah, pasti ya. Tuhan lindungi saya ya, berkati saya, betul. Bungkus saya dengan kuasa darah-Mu, gitu loh. Enggak salah sih. Tapi kalau sering dilakukan sama aja kamu merintah Tuhan. Kapan kamu pernah memberi? Sedikit kasar ya, sedikit nggak apa-apa kan ya. Kan saya udah bilang kalau kena diam-diam aja. Kalau yang ini sih kayaknya kena semua. Sorry ya. Ya sambil inilah, sambil bercanda. Oke.
Tuhan berkati. Jadi penting Roh Kudus. Bisa nggak orang selamat tanpa Roh Kudus? Karena itulah Yesus tuh berani ngomong gini. Tidak ada satu pun jalan kalau tidak melalui Yesus. Apa artinya? Karena tidak ada satupun nabi yang sanggup mengembalikan roh Allah ke manusia untuk diam. Nggak ada. Iya kan? Betul? Itulah hebatnya gitu nih. Oke. Udah sampai sini ya. Udah. Tuhan berkati.